Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadini Tanjung. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2025 yang saat ini saya akan menjelaskan analisis isu manajemen ASN di unit kerja saya, yaitu di MTS Negeri 1 Tapanuli Tengah. Baiklah, saya dari angkatan ke-10 dan kelompok 1 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Baiklah, beberapa isu permasalahan yang saya temukan berdasarkan observasi dan wawancara dengan berbagai pihak di MTS Negeri 1 Tapanuli Tengah, yaitu dengan kepala sekolah selaku mentor saya, baik guru, tenaga kependidikan, dan warga sekolah, yaitu saya menemukan 3 isu. Yang pertama, rendahnya keterampilan sosial siswa. Yang kedua, minat baca siswa yang masih rendah. Dan yang ketiga, kurangnya variasi media dan strategi kreatif dalam pembelajaran IPS. Nah, isu dari rendahnya keterampilan sosial siswa ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran di sekolah. Keterampilan sosial seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, serta menyelesaikan konflik secara konstruktif masih belum berkembang secara optimal pada sebagian siswa. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk berinteraksi secara aktif, dominasi metode pembelajaran yang bersifat satu arah, dan pengaruh lingkungan luar sekolah yang kurang mendukung pembentukan karakter. Kondisi ini berdampak pada partisipasi siswa, pada kerja kelompok, kurangnya empati mereka, serta terbatasnya kemampuan mereka dalam membangun hubungan sosial yang sehat di lingkungan sekolah. Yang kedua, minat baca siswa yang masih rendah ini menjadi persoalan juga di unit kerja saya, yang mana khususnya pada mata pelajaran IPS yang memerlukan pemahaman konsep dan analisis informasi. Rendahnya minat baca dapat disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan bahan bacaan yang menarik, kurangnya motivasi interaksi siswa, serta dominasi budaya visual dan digital yang membuat membaca dianggap kurang menarik. Akibatnya, siswa cenderung kesulitan dalam memahami materi, kurang memiliki wawasan yang luas, dan lambat dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Isu yang ketiga ini masih cenderung menggunakan metode ceramah dan buku teks sebagai sumber utama, sehingga membuat siswa kurang terlibat secara aktif, minimnya penggunaan media pembelajaran yang variatif, dan strategi kreatif, seperti permainan edukatif, media audiovisual, atau simulasi interaktif, menyebabkan siswa cepat merasa bosan dan kurang termotivasi, sehingga kondisi ini berimplikasi pada rendahnya pemahaman konsep, lemahnya keterkaitan materi dengan kehidupan nyata, dan juga membuat siswa itu merasa bosan. Nah, dari isu-isu yang telah saya paparkan tadi, maka di sini akan ada dampak dan pihak yang terlibat. Yang pertama, dampak dari isu rendahnya keterampilan sosial siswa akan berdampak kepada interaksi antar siswa yang menjadi kurang harmonis. Meningkatnya potensi konflik atau miskomunikasi, siswa kurang mampu bekerja sama dalam kelompok, dan kurangnya rasa empati dan kepedulian sosial. Dan pihak yang terdampak itu pastinya ada siswa, guru, orang tua, teman sebaya, konselor sekolah. Dampak dari isu yang kedua, yaitu minat baca siswa yang masih rendah, tentunya ini berdampak kepada rendahnya pemahaman materi pelajaran, sulit mengembangkan kemampuan berpikir kritis, prestasi akademiknya menurun, dan kurang terbukanya wawasan pengetahuan umumnya. Pihak yang kena terdampak, siswa itu sendiri, tentunya guru, orang tua, dan perpustakaan sekolah yang sepi. Dampak
dan pihak yang terlibat dari isu yang ketiga, yaitu kurangnya variasi media dan strategi kreatif dalam pembelajaran IPS. Dampaknya yang pertama, siswa cepat bosan dan kurang antusias dalam belajar. Yang kedua, materi sulit dipahami karena kurang visualisasi. Yang ketiga, penurunan hasil belajar dan partisipasi kelas. Dan yang terakhir, kreativitas siswa tidak terasah. Tentunya ini pihak yang terkena dampak adalah guru, khususnya adalah guru yang mempunyai mata pelajaran IPS, siswa, kepala sekolah, dan tim kurikulum. Nah, dari dampak dan isu-isu yang telah saya paparkan tadi, tentunya ini ada keterkaitan isu dengan manajemen ASN. Isu yang pertama tentunya hubungannya dengan manajemen ASN. Guru itu selaku ASN perlu meningkatkan kompetensi pedagogik dan sosial untuk membina keterampilan sosial siswa. Nah, untuk isu yang kedua, minat baca siswa yang masih rendah, yang mana guru perlu menguasai strategi literasi dan metode kreatif untuk menumbuhkan minat baca pada siswa. Nah, yang ketiga, isunya kurangnya variasi media dan strategi kreatif dalam pembelajaran IPS, yang mana di sini guru dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam merancang media pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi agar pembelajaran di kelas lebih terarah dan siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang disajikan oleh guru yang tidak monoton. Nah, selanjutnya saya melakukan analisis APKL, yang mana APKL ini kepanjangan dari aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Di mana nanti setelah melakukan analisis ini, maka muncullah nanti jumlah atau poin yang urgent atau yang penting dan yang menjadi prioritas yang akan nanti saya bahas di selanjutnya dengan lebih terarah dan lebih fokus. Nah, dalam ketiga isu ini ternyata saya mendapatkan hasil bahwa kurangnya variasi media dan strategi kreatif dalam pembelajaran IPS ini merupakan hal yang urgent yang harus diatasi di unit ke tempat kerja saya. Setelah ini saya melakukan analisis fishbone, yang mana dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan kurangnya variasi media dan strategi kreatif dalam pembelajaran IPS, yang mana dari permasalahan ini nantinya akan muncul solusi untuk perbaikan ke depannya. Nah, setelah pemaparan dari diagram fishbone tadi, saya sudah menyajikan masalah-masalah penyebab masalah yang ada. Nah, setelahnya di sini saya akan melakukan inovasi atau ide kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ide kreatif yang pertama saya yaitu lagu hafalan materi IPS, yang mana mengubah materi seperti daftar 38 provinsi Indonesia menjadi lirik lagu dengan irama yang mudah diingat sehingga siswa dapat menghafal sambil bernyanyi dengan senang. Misalnya mengikuti lagu anak atau lagu daerah yang populer sehingga siswa dapat menghafal sambil bernyanyi. Nah, yang kedua itu adalah saya menggunakan puzzle peta interaktif, yang mana membuat permainan puzzle peta Indonesia atau dunia yang dapat disusun siswa secara berkelompok, melatih keterampilan spasial dan memperkuat pemahaman geografinya. Nah, diharapkan setelah saya melakukan inovasi ini, siswa atau peserta didik saya akan lebih interaktif untuk mengikuti pembelajaran di kelas dengan semangat dan tidak bosan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.